Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu guru? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, di belakang ibu guru sudah ibu buat peta konsep. Di sini ibu akan menjelaskan inti-inti dari peta konsep yang sudah ibu buat. Nah, di sini ibu sudah membuat peta konsep yang berjudulkan Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan yang pertama itu adalah kita akan membahas tentang cerita hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian masuk ke pengertian hijrah. Kita akan membahas tentang pengertian hijrah. Dan masuk berikutnya kita masuk ke proses hijrah, dan kemudian kita masuk ke sebab-sebab Rasul melakukan hijrah, dengan terakhir apa itu misi dakwah Nabi Muhammad SAW dalam melakukan hijrahnya ke Madinah. Baiklah, di sini ibu harapkan kepada anak-anak ibu guru semuanya harap memperhatikan dan mempersiapkan pulpen dan segala alat tulisnya. Jika itu penting maka catatlah, dan di akhir pembelajaran akan ibu kasih soal. Nah, perhatikan semuanya ke papan tulis. Nah, di sini ibu akan menceritakan tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, di sini hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah itu pasti ada sebab musababnya, ada usul, ada ininya, sebabnya apa, ada misi, ada tujuannya itu apa. Makanya Rasul melakukan hijrah. Jadi di sini ibu akan menceritakan tentang cerita hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Perhatikan dengan baik ya anak ibu guru. Nah, cerita hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah itu sebabnya gini, ceritanya begini. Rasul itu sebelum hijrah, Rasul itu ditempatkan di kota Mekah. Nah, Rasul itu mulailah mengembangkan agama Allah, mengajarkan ajaran-ajaran atas perintah Allah. Jadi Rasul itu berdakwah di kota Mekah dengan tujuan untuk mengembangkan atau untuk memperbanyak agama Islam. Nah, dengan cara Rasul berdakwah di Mekah, tapi nyatanya Rasul dakwah di Mekah itu para kaum kafir Quraisy tidak menyukai Rasulullah. Dengan cara kan Rasulullah itu mengajak anggota atau masyarakat yang berada di Mekah. Tapi kaum kafir Quraisy itu tidak suka kepada Rasul. Sebab apa? Sebab mereka takut kalau kaum yang tinggal di Mekah itu akan masuk Islam semuanya. Sebab Rasulullah melakukan dakwahnya, dia turun ke lapangan untuk menyebarkan agama Islam. Nah, begitulah ceritanya. Maka Allah menyarankan atau mengutuskan Rasul untuk hijrah ke Madinah. Jadi ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, dan kemudian juga Rasulullah pun berdakwah di Madinah tersebut. Nah, Rasulullah sudah mengembangkan terus ajaran-ajaran Allah, aturan-aturan Allah di Madinah. Namun apa? Namun kaum kafir Quraisy sampai detik ini juga memang tidak menyukai adanya Rasulullah yang mengembangkan ajaran Allah. Nah, begitulah ceritanya. Masuk ke konsep kedua, pengertian hijrah. Nah, di sini anak ibu guru semuanya harus paham apa itu pengertian hijrah. Di sini ada yang udah tahu belum pengertian hijrah itu apa? Coba ibu tanya kamu. Apa itu pengertian hijrah? Oh, belum tahu. Oke. Kalau di sini belum ada yang tahu pengertian hijrah itu apa, dengarkan baik-baik ibu. Nah, ucapan ibu yang mana penting kalian catat. Oke, di sini ibu akan menjelaskan tentang pengertian hijrah. Nah, hijrah itu sendiri menurut bahasa
adalah berarti meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Nah, atau menjauhkan diri serta berpindah ke tempat yang lainnya. Bukan malah ke tempat yang satu, tapi hijrahnya itu berpindah ke tempat yang lain dan ke yang lain. Itu yang dinamakan hijrah. Nah, seseorang yang dikatakan hijrah jika telah memenuhi 2 syarat. Nah, ada syaratnya. Nah, syarat yang pertama itu apa sih Bu Guru? Syarat yang pertama itu adalah sesuatu yang ditinggalkan dan dengan satu tujuan. Nah, tujuannya apa? Kalau Rasulullah itu meninggalkan kota Mekah dan hijrah ke Madinah dengan tujuan apa? Nah, nanti kita bahas di sini. Tujuannya apa? Gitu. Nah, yang kedua, kegiatan perpindahan itu dia harus memiliki konteks. Nah, memiliki konteks apa sih Bu Guru? Nah, memiliki konteks sejarah. Nah, sejarahnya apa? Dia memiliki kejadian apa? Kenapa dia melakukan hijrah? Pasti ada sebabnya. Nah, di sini kita akan bahas sebab musababnya Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah. Oke, sudah masuk kita ke misi dakwah Nabi Muhammad. Nah, setiap orang pasti memiliki misi kan? Misi itu apa sih Bu Guru? Nah, misi itu adalah tidak jauh berbeda dengan tujuan, maksud dari kita untuk berhijrah. Nah, misinya apa sih Bu Guru? Kami nggak tahu. Oke, dengarkan Ibu Guru, perhatikan baik-baik ya nak. Nah, Ibu Guru akan tuliskan sedikit misinya itu apa. Nah, di sini Rasulullah memiliki misi dakwah ke Madinah dengan tujuan untuk yang pertama tuh misinya yang pertama adalah menerapkan kan ajaran Allah. Ajaran atau aturan-aturan Allah. Oke. Dan yang misi kedua adalah untuk memisahkan antara hak dan yang batil. Nah, oke. Dan yang ketiga adalah misi Rasul itu, yang ketiga adalah mengembangkan hukum-hukum Allah. Nah, oke. Nah, di sini kan sudah Ibu tulis, oke? Nah, Ibu akan menjelaskannya, sudah Ibu tulis. Nah, yang pertama itu misi dakwahnya Rasul. Yang pertama, menerapkan ajaran-ajaran Allah. Nah, serta aturan-aturan Allah. Nah, apa aja Bu ajaran-ajarannya? Nah, ajaran-ajaran Allah itu apa? Seperti kalau dalam dunia kepemimpinan. Nah, di dalam dunia kepemimpinan, Allah mengajarkan atau menganjurkan kita untuk bersikap adil. Nah, adil kepada rakyat yang kecil, yang besar, itu adil. Nah, tidak ada tumpang tindih. Nah, kalau yang kedua itu untuk memisahkan antara hak dan yang batil. Nah, apa sih Bu untuk memisahkan hak yang batil itu? Nah, di sini perhatikan baik-baik ya nak. Nah, untuk memisahkan antara hak dan yang batil itu ada apa? Ada apa aja sih Bu? Gitu kan. Nah, gini, untuk memisahkan antara hak dan yang batil, Allah mengutus Rasul untuk mendamaikan beberapa daerah atau mendamaikan orang-orang gitu. Memisahkan, kamu berlaku baik, kamu berlaku jahat. Jadi Rasul itu jadi sebagai pengadilannya.
Rasul itu jadi penengah dari satu masalah. Gitu. Nah, dan yang ketiga adalah mengembangkan hukum-hukum Allah. Nah, hukum-hukum Allah itu apa aja sih Bu Guru? Gitu. Misalnya nih pertanyaan seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, hukum-hukum Allah itu, nah, contohnya kalau kita ada yang mencuri. Nah, Allah menyarankan kita hukuman bagi seseorang yang mencuri adalah potong tangan. Nah, di Arab Saudi sampai saat ini hukum Allah itu masih berlaku. Nah, masih berlaku hukum potong tangan di Arab Saudi sana. Tetapi kalau di Indonesia ini belum ada. Makanya sampai saat ini banyak sekali kejadian-kejadian kriminal, kejahatan-kejahatan entah di mana-mana. Karena apa? Karena tidak diterapkannya lah hukum-hukum Allah. Makanya di negara kita belum tercapailah yang seperti ini. Nah, tapi kalau di Arab Saudi sampai saat ini juga masih diterapkan hukum-hukum Allah tadi, anak ibu guru. Nah, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke ini, sebab-sebabnya Rasul melakukan hijrah. Yang ini ya, perhatikan baik-baik. Ini ibu guru hapus kembali. Oke. Perhatikan, catat. Bagi yang kalian rasa penting, kalian catat. Nanti di akhir ibu menjelaskan, ibu akan memberikan soal dan tugas kelompok buat kalian. Nah, di sini ibu sudah membuatkan konsep sebab-sebab Rasul melakukan hijrah. Di sini ibu ada 3 sebab Rasul melakukan hijrah. Yang pertama, perhatikan baik-baik, Topan, jangan bertingkah di belakang. Perhatikan baik-baik, nanti kamu nggak paham. Yang pertama, sebabnya itu karena apa? Karena Rasul itu di Mekah. Dakwahnya tidak berkembang. Ini satu ya. Dan poin yang kedua, perhatikan baik-baik Inul. Yang kedua itu adanya peristiwa Bai'at Aqabah. Nah, yang ketiga, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, di sini Rasul melakukan hijrah ada 3 sebab, anak-anak. Nah, sebab yang pertama itu di sini ibu menuliskan karena Rasul di Mekah itu dakwahnya tidak berkembang. Nah, tadi di awal sudah kita bahas di ceritanya. Nah, karena kenapa sih Bu dakwahnya Rasul itu di Mekah tidak berkembang? Kenapa Rasul harus hijrah ke Madinah, Bu? Nah, pertanyaannya, kenapa? Karena Rasul itu dakwah di Mekah karena nggak berhasil, karena penduduk Mekah itu sebagian kaum kafir Quraisy, anak-anak. Jadi kaum kafir Quraisy itu tidak suka dengan Rasul. Kenapa? Karena nanti masyarakat Mekah itu semua kalau udah Rasul berbicara, berfatwa, berdakwah, maka otomatis masyarakat yang di kota Mekah akan semuanya memeluk Islam. Makanya sampai saat ini juga Rasul itu tidak disukai oleh kaum kafir Quraisy. Sebab itulah Rasul hijrah ke Madinah. Nah, kita masuk yang kedua. Sebabnya apa? Yang kedua, adanya peristiwa Bai'at Aqabah. Nah, apa sih Bu peristiwa Bai'at Aqabah? Kami nggak ngerti. Kalau kalian nggak ngerti, perhatikan baik-baik kemari ya.
Nah, peristiwa Baiat Aqobah itu adalah kepemimpinan atau penduduk Madinah meminta agar Rasul itu pindah ke Madinah. Nah, penduduk Madinah mengharapkan Rasul pindah ke kota Madinah. Nah, sebab orang-orang yang ada di Madinah berharap agar Rasul itu tinggal bersama mereka. Nah, sudah itu terlebih lagi kota Madinah itu kota Madinah itu juga memiliki lokasi yang sangat strategis, yang sangat cocok lah gitu kalau untuk Rasul untuk mengembangkan ajaran Allah itu. Di Madinah itu letaknya sangat strategis. Oke, sangat strategis itu gimana sih, Bu? Nah, sangat strategisnya seperti ini. Misalnya, Rasul itu dakwah ke Yasrib. Nah, ke Yasrib. Namun di sana tidak ada kaum kafir Quraisy yang memberontak. Nah, maksudnya kaum kafir Quraisy itu tidak terlalu pro kontra dengan Rasul. Makanya dinamakan kota Madinah itu adalah tempat yang sangat strategis untuk Rasul berdakwah, untuk Rasul mengembangkan ajaran Allah tadi. Nah, begitu dia. Kalau yang ketiga, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ini, Nak, itu turunlah ayat Allah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 97. Nah, Allah menurunkan ayat atas perintah untuk Rasul berhijrah ke Madinah. Nah, Bu, apa sih, Bu, isi ayat dari An-Nisa ini, Bu? An-Nisa ayat 97. Nah, coba kamu, Robi, buka Quran kamu. Ibu akan membacakan Quran surah An-Nisa ayat 97 dan artinya. Nah, buka masing-masing Qurannya ya. Oke. Ibu di sini akan membacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaqqahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Nah, perhatikan baik-baik artinya ya untuk anak-anak semuanya. Nah, di sini Ibu akan membacakan arti dari Quran surah An-Nisa ayat 97. Nah, artinya sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi sendiri. Mereka itu untuk siapa? Untuk para malaikat. Nah, untuk para malaikat. Untuk para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah-pindah di bumi itu? Nah, maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Itulah arti dari Quran surah An-Nisa ayat 97. Maknanya apa sih, Bu? Dari ayat itu. Nah, maknanya itu, Nak, muslimin di Mekah tidak ada muslimin di Mekah itu yang tidak mau hijrah bersama Nabi. Nah, kaum muslimin yang berada di Mekah tidak mau hijrah bersama Nabi. Karena apa? Karena sudah terprovokasi, udah kena gosok gitu.
karena isu-isunya dari kaum kafir Quraisy tadi, sehingga kaum yang sudah ada di Mekah itu, yang sudah benar-benar muslim, tidak mau ikut hijrah ke Madinah. Nah, maka Nabi SAW, sedangkan mereka sanggup, mereka ditindas, dipaksa oleh kaum kafir Quraisy untuk ikut bersama mereka. Nah, karena apa? Karena kaum muslimin yang berada di Mekah, dia tidak mau ikut hijrah dengan Rasul karena beresiko. Tak ikut mereka salah, ikut pun mereka ditekan oleh kaum kafir Quraisy. Jadi mereka serba salah. Jadi mereka, yaudah tetap mereka tinggal di kota Mekah itu. Nah, tinggal pun mereka di kota Mekah itu bukan enak hidupnya. Mereka tinggal di sana itu disiksa, ditindas, dan segala macam perlakuan kafir Quraisy itu terhadap kita kaum muslimin. Makanya sampai detik ini pun musuh kita tetap adalah kaum kafir Quraisy yang selalu membenci Rasulullah. Nah, tapi kalau kita dibenci oleh orang, jangan kita benci balik. Nah, itu tadi sikap Rasulullah yang terpuji tadi. Jika kita dijahatin orang, kita jangan menjahati kembali. Karena apa? Karena kita seolah-olah sama diri kita sama dia. Kalau kita istilahnya balas dendam gitu. Maka berlakulah baik walaupun dia jahat sama kita. Oke, sudah paham? Oke, sudah paham. Nah, sebab-sebabnya sudah, misinya sudah. Yang mana yang belum ya? Ada yang tahu? Nah, yang ini yang belum, Bu. Oke, proses hijrah Nabi. Proses itu semacam apa sih, Bu? Proses itu semacam langkah-langkah. Nabi itu mempunyai langkah-langkah loh kalau mau hijrah loh. Kayak kita kalau mau pergi ke Medan, pasti memiliki langkah-langkah. Langkah yang pertama apa? Kita naik ini, nanti naik ini, kejadian ini, gitu. Mau beli ini, pasti mempunyai proses dalam menuju suatu perjalanan. Nah, prosesnya itu apa? Nah, prosesnya ketika kafir Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yasrib, nah, mereka semakin keras menyiksa umat Islam. Kaum kafir Quraisy itu menyiksa kita, umat-umat Islam yang ada di Mekah. Nah, kemudian Nabi segera memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Yasrib. Nah, setelah itu mereka merasa bahwa hijrah ke Madinah membuat umat Islam semakin bertambah banyak dan berkembang di tempat hijrahnya itu. Nah, kaum kafir Quraisy pun mulai berpikir keras mereka untuk menghancurkan Rasulullah itu sendiri. Nah, bahkan kaum kafir Quraisy sendiri mempunyai misi. Misinya apa? Yang pertama, membiarkan Rasul itu untuk hijrah, biarkan dulu. Dan yang kedua, ingin memenjarakan Rasulullah. Dan yang ketiga, paling kejamnya apa? Ingin membunuh Rasulullah. Itulah kejamnya kaum kafir Quraisy terhadap kita umat Islam. Nah, tapi Rasulullah itu mau hijrah ke Madinah punya trik, punya proses. Nah, setelah itu Rasul pun hijrahnya itu malam-malam Rasul hijrah ke Madinah dengan cara, nah, perhatikan bukunya masing-masing. Ketika kafir Quraisy mengetahui bahwa Nabi Muhammad telah keluar dari Mekah dan rencana mereka telah gagal, mereka menyeret Ali bin Abi Thalib. Mereka siksa Ali bin Abi Thalib tadi. Namun sama sekali tidak membuahkan hasil. Ali bin Abi Thalib tidak akan membocorkan itu. Kalau Rasulullah itu hijrah kemana, lewat dari mana. Nah, itu dia. Bahkan Ali bin Abi Thalib berpura-pura tidur di atas ranjang Rasulullah, seolah-olah dialah Rasulullah. Nah, Ali bin Abi Thalib menyelimutkan badannya
tidur berbaring seperti baringnya Rasulullah, dan Rasulullah keluar dari belakang. Dan seolah-olah kafir Quraisy sudah datang, mereka beranggapan yang sedang tidur itu adalah Rasul. Tetapi ketika mereka membangunkan, itu nyatanya bukan Rasul, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, disitulah kaum kafir Quraisy mulai terbakar hawanya untuk benar-benar mencari, benar-benar ingin membunuh Rasul kita. Nah, begitulah dia prosesnya. Sampai saat ini sudah ada di negeri kita seperti itu. Nah, contohnya siapa sih Bu Guru? Contohnya Habib Rizik Syihab. Nah, beliau adalah singanya Islam dan pejuang yang mempertahankan agama Allah dengan sekuat tenaga, sehingga beliau itu rela masuk penjara, tapi masuk penjara, dia itu merasa harus lebih semangat lagi membela agama Islam, agama Allah, karena saat ini bukan lagi zaman-zaman kayak seperti dulu, ini udah akhir zaman gitu. Jadi untuk kalian, kalian catat yang penting-penting yang Ibu sampaikan kepada kalian catat. Oke? Nah, ini cukup di sini materi yang Ibu berikan. Ibu sudahi. Alhamdulillah. Oke. Sudah selesai mencatatnya? Nah, kalau sudah selesai, Ibu mau ada perwakilan dari kalian untuk maju ke depan menjelaskan apa yang telah Ibu sampaikan kepada kalian. Sudah ada yang berani? Sudah ada yang berani? Gak ada yang berani? Ya, kalau gak ada yang berani, gimana katanya sudah paham? Sebenarnya katanya udah paham. Nah, kalau memang gak ada yang berani untuk berdiri di depan Ibu mau ambil buku selembar. Udah? Ibu mau barisan ini. Satu kelompok, satu grup. Barisan ini, satu kelompok. Jadi 2 kelompok, 1 kertas. 1 kelompok, 1 kertas. Kalian bikin ringkasan yang telah Ibu jabarkan tadi tentang misi dakwah Rasulullah di Madinah. Kemudian besok kalian presentasikan. Dengan apa yang kalian tulis di kertas ini, kalian presentasikan. Kertas kalian hari ini kalian kumpul sama Ibu di kantor, dan besok kalian presentasikan yang kalian tulis. Paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.